Pekerjaan kedap air. Gambaran umum pekerjaan kedap air. Pekerjaan kedap air adalah pekerjaan yang berperan untuk mencegah terjadinya kebocoran air, yang merupakan fungsi dasar dari suatu bangunan. Untuk menahan angin topan, angin kencang, gempa bumi, dingin dan panas atau perbedaan suhu 4 musim, serta mencegah masuknya air hujan pada saat hujan. Dilakukan pemilihan bahan dan metode konstruksi yang sesuai dengan berbagai kondisi dalam menjalankan konstruksi. Area yang memerlukan kedap air tidak hanya atap dan rooftop, tetapi juga balkon, koridor terbuka, dinding luar, area bawah tanah, dan lainnya, serta akan dibentuk lapisan kedap air yang sesuai untuk mencegah kebocoran air. Selain itu, bangunan memiliki berbagai jenis sambungan, yaitu celah atau bagian penghubung, sehingga perlu diisi dengan bahan penyegel untuk mencegah masuknya air hujan. Metode pekerjaan kedap air dapat diklasifikasikan berdasarkan bahan utama yang digunakan. Berikut akan dijelaskan detail pekerjaan konstruksi untuk masing-masing metode konstruksi. Pekerjaan yang dilakukan oleh peserta magang teknis di Jepang. 1. Pekerjaan kedap air dengan film pelapis. 2. Pekerjaan konstruksi kedap air penyegelan. 3. Pekerjaan konstruksi kedap air FRP. 4. Pekerjaan konstruksi kedap air dengan lembaran PVC. 5. Pekerjaan konstruksi kedap air aspal. 6. Pekerjaan konstruksi kedap air dengan metode obor lembaran aspal yang dimodifikasi. 1. Pekerjaan kedap air dengan film pelapis. Pekerjaan kedap air dengan film pelapis adalah metode kedap air dengan membuat film pelapis di permukaan bagian dasar, di mana pengerjaannya akan berbeda-beda tergantung bahan yang digunakan. 1. Pekerjaan konstruksi kedap air dengan film pelapis karet uretan. Ini adalah pekerjaan dengan mengaplikasikan bahan kedap air cair yang kandungan utamanya adalah karet uretan ke atas permukaan bagian dasar, dengan cara mengoleskan atau menyemprotkannya. Untuk membentuk lapisan kedap air dengan ketebalan sekitar 1,0 hingga 6,0 mm. Pekerjaan ini akan menempelkan bahan penguat pada permukaan bagian dasar dan cocok untuk kedap air pada atap dan sejenisnya. 2. Pekerjaan konstruksi kedap air dengan film pelapis karet akrilik. Pekerjaan ini melibatkan pembuatan lapisan kedap air dengan mengaplikasikan bahan kedap air yang kandungan utamanya adalah karet akrilik dengan ketebalan sekitar 1,5 hingga 3,0 mm dan cocok untuk dinding kedap air dan lainnya. 3. Pekerjaan konstruksi kedap air dengan semen. Metode ini membuat lapisan kedap air dengan cara mengaplikasikan bahan kedap air semen polimer, bahan kedap air asam silikat, atau bahan kedap air mortar ke permukaan bagian dasar. Cocok untuk kedap air di area bawah tanah, dan lainnya. Pekerjaan yang dilakukan oleh peserta magang teknis di Jepang. 2. Pekerjaan konstruksi kedap air penyegelan. Pelapisan kedap air seperti pelapisan film disebut sebagai kedap air permukaan atau membran kedap air, sedangkan pengisian bahan penyegel pada sambungan, yaitu celah atau bagian penghubung untuk mencegah masuknya air hujan disebut kedap air penyegelan, yang juga dikenal sebagai kedap air garis. Sambungan di sekitar kaca jendela dan di sekitar bingkai jendela diisi dengan bahan penyegel. Ini hampir selalu digunakan di bangunan bertingkat tinggi. Pekerjaan yang dilakukan oleh peserta magang teknis di Jepang. 3. Pekerjaan konstruksi kedap air FRP. Ini adalah sistem kedap air dengan pelapisan film yang menggunakan plastik yang diperkuat serat atau fiber reinforced plastics. Dalam metode ini, resin polyester kedap air diaplikasikan pada permukaan bagian dasar
Kemudian ditempelkan 1 hingga 2 lembar glas mat kedap air. Lalu resin polyester kedap air kembali diaplikasikan untuk membentuk lapisan kedap air. Ketika menempelkan glas mat kedap air, akan muncul udara dan gelembung, sehingga gelembung tersebut dihilangkan dengan roller penghilang gelembung, dengan cara digulirkan dan ditekan, agar glas mat bisa menempel dengan erat. Pekerjaan yang dilakukan oleh peserta magang teknis di Jepang. 4. Pekerjaan konstruksi kedap air dengan lembaran PVC. Ini adalah metode konstruksi yang menciptakan lapisan kedap air dengan menempelkan 1 lembar resin PVC ke bagian dasar dengan menggunakan perekat, atau memasang sebagian ke bagian dasarnya dengan menggunakan fitting pengencang berbentuk pelat. Umumnya pekerjaan kedap air tidak menyukai kelembapan pada saat pengerjaan, namun kelebihan dari kedap air dengan lembaran PVC adalah dapat dipasang walaupun belum benar-benar kering. Pekerjaan yang dilakukan oleh peserta magang teknis di Jepang. 5. Pekerjaan konstruksi kedap air aspal. Ini adalah metode dengan menuangkan aspal cair dan melapisi 2 hingga 4 lembar atap aspal, yaitu serat sintetis yang diresapi aspal, untuk membuat lapisan kedap air. Metode ini merupakan metode konstruksi tertua, dan juga memiliki kemampuan kedap air yang sangat baik. Pekerjaan yang dilakukan oleh peserta magang teknis di Jepang. 6. Pekerjaan konstruksi kedap air dengan metode obor lembaran aspal yang dimodifikasi. Ini adalah metode konstruksi yang menciptakan lapisan kedap air dengan membakar lembaran aspal yang dimodifikasi, yaitu serat sintetis yang diresapi aspal yang mengandung resin, karet, dan lainnya, menggunakan obor, dan menempelkan 1 hingga 2 lembar aspal sambil melelehkannya. Keuntungannya adalah dampaknya yang lebih kecil terhadap lingkungan sekitar karena bau, dan sebagainya, karena tidak menggunakan aspal cair. Di Jepang yang memiliki curah hujan tinggi, konstruksi bangunan kedap air merupakan hal yang penting. Para ahli kedap air yang telah memperoleh pengalaman dan keterampilan lapangan akan semakin dibutuhkan di masa depan. Jika Anda mempelajari banyak metode konstruksi, Anda akan dibutuhkan di berbagai lokasi, dan jika Anda mengkhususkan diri pada satu metode konstruksi, Anda akan menjadi sumber daya manusia yang penting sebagai spesialis dalam metode tersebut. Yang terpenting, ini adalah pekerjaan penting bagi masyarakat karena keterampilan tersebut bisa menciptakan lingkungan hidup dan kerja yang nyaman bagi masyarakat, dan juga sangat memotivasi diri Anda sendiri. Asosiasi Kontraktor Kedap Air Jepang. Tujuannya adalah untuk mendorong perkembangan bisnis pekerjaan kedap air yang sehat, sehingga bisa berkontribusi terhadap perkembangan industri konstruksi Jepang dan peningkatan kehidupan masyarakat. Keanggotaan, 751 anggota tetap yang terdiri dari kontraktor kedap air, 51 anggota khusus yang terdiri dari organisasi kontraktor kedap air, 43 anggota pendukung yang terdiri dari produsen bahan kedap air, dan perusahaan dagang penjualan bahan. Rincian bisnis. 1. Survei dan penelitian modernisasi manajemen bisnis pekerjaan kedap air. 2. Membuat dan menerbitkan buku penjelasan metode konstruksi kedap air yang menjadi dasar soal ujian teori untuk ujian keterampilan nasional pekerjaan kedap air. 3. Melaksanakan sistem sertifikasi teknisi manajemen konstruksi kedap air yang bertujuan untuk menjamin kualitas pekerjaan kedap air. 4. Menerapkan sistem pelatihan pekerja berketerampilan kedap air terdaftar yang merupakan kualifikasi publik untuk pekerjaan kedap air tingkat lanjut, dan lainnya. Kami menantikan hari di mana kami bisa bekerja dengan saudara sekalian di Jepang.